Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Kusairin SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMP Negeri 3 Pulau Tengah, dan yang kami hormati Ibu narasumber pada kegiatan pagi hari ini, yaitu Ibu Hartina Dewi SPD MPD. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan dengan tema diseminasi budaya positif sebagai program kegiatan guru penggerak yang diikuti oleh Ibu Hartina Dewi MPD. Adapun acara pada pagi hari ini yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara ketiga pemaparan materi oleh Ibu Hartina Dewi, acara yang keempat diskusi, acara yang kelima penutup. Baik, untuk memanfaatkan waktu dengan seefektif mungkin, mari kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka kegiatan pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon untuk berdiri. Pada seluruh peserta dipersilahkan untuk duduk kembali. Cara yang ketiga yaitu penyampaian materi dengan tema diseminasi budaya positif oleh Ibu narasumber yaitu Ibu Hartina Dewi MPD. Kepada Ibu Hartina Dewi dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dari Bapak Ibu yang berkenan hadir di acara ini. Terima kasih juga pada
wakil kepala sekolah selaku yang mewakili ya kepala sekolah yang hari ini berhalangan hadir, dan di sini ulun mohon izin ingin menyampaikan atau berbagi informasi. Nah, berbagi informasi tentang budaya positif, di mana acara ini merupakan salah satu dari tugas calon guru penggerak. Nah, jadi sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mau berhadir. Jadi di sini ulun bukan yang lebih tahu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang lebih tahu dari ulun, tapi karena yang namanya tugas yang harus dilaksanakan. Langsung saja. Diseminasi budaya positif oleh Hartina Dewi, SMP Negeri 3 Pelolo Tengah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kota Baru. Di sini fasilitator saya yaitu Ibu Mulyati dan Ibu Nelly Pusparini sebagai pengajar praktek. Adapun konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga motivasi perilaku manusia, dan yang keempat adalah disiplin positif, dan yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia, dan keenam adalah posisi kontrol, dan keyakinan kelas, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di situ yang akan kita bahas hari ini, yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau misalnya selama ini kita kan dalam belajar kita menyamakan seluruhnya, tapi di paradigma yang baru ini diharapkan guru itu dapat melaksanakan yang namanya prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, langkahnya itu yang pertama kita harus melakukan tes, ya, atau asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa itu sendiri. Nah, di mana tujuannya tadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di samping itu kan ada profil pelajar Pancasila yang terdiri atas 6 bagian di situ, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi harapannya dengan pembelajaran paradigma baru ini kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Makanya kemarin juga pada saat kita menyusun visi sekolah itu kan harus ada bagaimana kita mewujudkannya. Makanya itu mewujudkan bagaimana profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, dalam upaya mendidik anak atau peserta didik, KHD itu singkatan dari Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus selalu berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk diketahui bahwa di pendidikan itu yang sering digaungkan tuh ya Bapak Pendidikan tuh Bapak Ki Hajar Dewantara dengan filosofinya. Nah, di sini juga Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan harus selalu berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud yaitu kekuatan, potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing individu. Jadi sudah ada melekat.
Itu kodrat alamnya. Kemudian untuk kodrat zaman yaitu kekuatan, potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Seperti saat ini kan diharapkan bahwa semua diharapkan murid itu kita dapat menyesuaikan dengan kodrat zamannya. Artinya bagaimana kita membawa siswa itu bisa mencapai tujuan pendidikannya yang bisa menyesuaikan dengan kodrat zamannya yang bisa memanfaatkan teknologi untuk pendidikan. Nah itu mungkin sekilas yang sedikit ya tentang kodrat zamannya itu. Selanjutnya, nah sekolah juga diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam. Kalau kita bercocok tanam, artinya kan kita menjaga, merawat. Selain hanya menanam, kita harus membersihkannya dari hama-hama. Nah, kemudian memberi pupuk. Nah, itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Jadi disebutkan bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam. Jadi dengan menjaga dan melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik, kemudian karakter murid diharapkan tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi bersemangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Mungkin hal ini yang bisa dan Bapak Ibu rasakan juga ya. Kalau misalnya murid-murid itu merasa aman dan nyaman di sekolah, dia akan bersemangat misalnya mengikuti pembelajaran kita, datang ke sekolah. Ini kalau misalnya dia merasa tidak aman, merasa tidak nyaman berada di sekolah, maka dia akan menjadi malas. Selanjutnya, jadi salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Di sini jadi tugas guru. Jadi tugas guru itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi di kelas atau mengajar. Nah, jadi bagaimana guru juga bertanggung jawab untuk terciptanya suatu lingkungan yang positif. Seperti di sekolah kita membiasakan hal-hal yang positif ya. Kemudian misalnya bagaimana siswa itu jujur kalau dia tidak membawa atribut misalnya kan. Pada setiap harinya kita melakukan baris sebelum masuk ke kelas, kemudian melaporkan siapa yang tidak hadir, kemudian siswa melaporkan dirinya apabila ternyata dia tidak memakai atribut lengkap. Jadi itu salah satu kebiasaannya. Kemudian kebiasaan baik yang lainnya juga pembiasaan yang setiap pagi pembelajaran tahfiz dan tahsin yang dilakukan oleh Pak Jaki, Pak Kusairin, dan Pak Sulaiman. Nah, itu kan harapannya bagaimana kita membentuk karakter positif, karakter baik dari murid itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini ada beberapa nilai kebajikan dalam suatu organisasi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila, seperti yang sudah disebutkan tadi, dengan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebenekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis.
Kemudian dari Ibu Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan pada organisasi lain tentang keterampilan hidup atau life skill, nilai kebajikannya meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi ini bagaimana? Ada yang tahu tuh motivasi? Dorongan untuk melakukan sesuatu. Dorongan bisa datang dari luar dan dari dalam. Kalau dari dalam berarti secara intrinsik. Kalau dari luar ekstrinsik. Dapat dilihat dari ketiga motivasi perilaku manusia, yang mana kira-kira yang merupakan motivasi intrinsik? Nomor berapa kira-kira? Ya, boleh nih? Iya, nomor 3. Oke. Jadi untuk motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, ini motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Karena di sini murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Hal ini yang sering terjadi ya motivasinya. Siswa datang ke sekolah tepat waktu karena apa? Takut dihukum, didenda. Nah, jadi motivasinya inilah tingkatan yang terendah karena dia tidak ingin dihukum atau menghindari hukuman dan merasa tidak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi satu tingkat. Jadi untuk yang kedua itu juga masih motivasi ekstrinsik, ya motivasi yang dari luar. Yang pertama karena untuk menghindari hukuman, yang kedua karena ingin mendapat imbalan. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Kenapa? Karena ingin mendapat reward ya dari gurunya. Nah, senyum manis. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, yaitu motivasi intrinsik seperti yang dijawab oleh Bu Leni tadi, bahwa yang ketiga itu merupakan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dirinya sendiri, karena dia merasa bertanggung jawab ya. Misalnya seperti Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu. Karena apa? Bukan karena untuk menghindari hukuman, bukan karena ingin mendapat reward dari kepala sekolah, tapi karena merasa bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab karena merasa menyadari bahwa nilai kebajikan jadi tanggung jawab. Nah, jadi motivasinya dari dalam diri. Nah, yang ini yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena apa? Kalau misalnya yang pertama takut dihukum, kalau tidak ketahuan kan tidak dihukum. Nah, itu. Ya, tunjangan dipotong ya kalau gurunya. Kalau siswanya kan datang terlambat, oh iya tidak ada hukuman. Apalagi sekarang kan tidak boleh menghukum. Ya. Jadi motivasi yang pertama dan kedua itu adalah yang ekstrinsik, kemudian yang ketiga itu adalah intrinsik yang nanti akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, ini ada 3 bagaimana kalau misalnya seseorang atau seorang murid itu melanggar. Jadi melanggar sebuah peraturan, misalnya datang ke sekolah terlambat. Artinya ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi.
Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Datang terlambat ke sekolah, lari 10 keliling lapangan. Itu hukuman atau konsekuensi. Ya, kalau berupa hukuman fisik, hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, terencana, disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Karena tidak dilibatkan ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, jadi pengawas gurunya. Ya, ada konsekuensinya. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi diharapkan apabila terjadi sebuah pelanggaran aturan atau yang tidak disiplin dan sebagainya, diharapkan yang kita lakukan adalah melakukan restitusi, bukan memberikan hukuman. Nah, ini pemahamannya yang topik pertama tadi, hukuman. Datang terlambat ke sekolah, keliling lapangan 3 kali putaran. Ini adalah hukuman karena melibatkan fisik. Kemudian kalau konsekuensi, Rina menyobek buku temannya dan harus mengganti. Bagaimana? Menyobek buku temannya dan harus mengganti. Ini apa? Konsekuensi. Kemudian kalau Rina terlambat ketika pelajaran PJOK dan harus push up, hukuman atau hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tapi dia masih di pembelajaran PJOK, itu di konsekuensi. Ya. Kalau ya karena pembelajaran PJOK. Terlambat di pembelajaran. Kalau dia terlambat di sekolah, yang pertama itu hukuman. Oke. Kalau pada saat yang pelajaran, ya. Mungkin ada baiknya sebelum dilakukan itu kan ada kesepakatan. Ya, jangan hanya diputuskan sendiri oleh gurunya. Jadi kadang ada di pemberitahuan awal dulu, jangan kalau kita serta-merta langsung keliling lapangan, nah itu nanti hukuman. Ya. Kemudian miskonsepsi teori kontrol. Nah, miskonsepsi teori kontrol di sini bagaimana ilusi guru mengontrol murid. Nah, disebutkan bahwa guru itu mengontrol murid. Nah, nanti ada penjelasannya juga. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini hanya sebuah ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini sebuah ilusi. Ini ubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Tetapi kalau menurut teori kontrol, bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan kekuasaan, nanti ada tentang kebutuhan juga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol menyebutkan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tapi secara teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu pada stimulus respon. Kalau menurut teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Mungkin sedikit yang ulun jelaskan di orang lain bisa mengontrol saya. Misalnya Bapak Ibu menggenggam tangan masing-masing. Nah, genggam tangan tapi saya tidak mengetahui. Kemudian yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu apakah mau membuka atau menggenggam itu kan Bapak Ibu sendiri, bukan saya yang mengontrolnya. Jadi hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ke disiplin positif. Disiplin berasal dari disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Karena pada disiplin positif juga ada dijelaskan bahwa penghargaan yang menghukum dengan penghargaan. Menghukum dengan penghargaan artinya apa? Kalau misalnya kita memberikan penghargaan di kelas, misalnya karena murid itu mengumpul tugas atau melakukan tugas tepat waktu, kita langsung memberikan penghargaan atau menjawab soal dia lebih cepat. Kemudian kita memberikan penghargaan di antara teman-teman yang lain. Tapi yang lain bagaimana yang tidak bisa menjawabnya? Nah, jadi kan menghukum dengan penghargaan. Mungkin di sisi yang bisa itu kan menjadi motivasi bagi dirinya karena diberi imbalan atau reward. Tapi bagi yang tidak bisa itu akan menjadi aku tidak bisa ini yang itu terus jadi merasa minder, ada juga ya kadang. Nah itu penghargaan yang menghukum. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi itu harapannya dari kebijakan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia, mungkin Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Nah, ini kita mengantuk, lemas besti. Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tetap fokus. Nah, di sini kita melakukan stretching. Kalau saya menyebut tepuk tangan satu, berarti tepuk ya. Tepuk tangan dua. Kalau tepuk saja, tepuk satu, jangan. Kalau tepuk tangan satu, baru satu. Tepuk tangan dua, dua. Kalau tepuk satu, tepuk saya tidak usah. Tepuk tangan. Ya, kita coba. Ya, konsentrasi. Ya, kayak itu. Ya, konsentrasi dimulai. Apa konsentrasi dimulai? Ya, nah, jadi saya ulangi untuk petunjuknya atau instruksinya. Kalau saya sebut tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk. Oke. Oke, kita mulai. Tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk satu. Konsentrasi. Tepuk tangan dua, tepuk satu. Nah. Dua oh ya, sekali lagi. Dimulai. Tepuk satu.
kembali. Terima kasih Kak Kayu. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi alasan atau tujuan kita melakukan sesuatu itu karena ada kebutuhan dasarnya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kalau penguasaan, itu harga diri, keingintahuan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengari. Kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, mungkin kita bisa lihat dari pelanggaran ya. Pelanggaran akan tata tertib di sekolah atau aturan yang ada di sekolah. Kalau kita identifikasi atau kita menanyakan kembali kepada murid yang melakukan pelanggaran tersebut, kita akan tahu apa alasan dia melakukannya. Misal di kelas dia malas-malasan, atau di kelas dia tidak bersemangat. Bisa bisa Bapak Ibu menanyakannya apa alasannya. Kalian Bapak tanya Ian, Bu. Karena dia bingung mengungkapkan apakah dia merasa jenuh atau ternyata dia merasa hanya ingin bermain-main, atau misalnya siswa ternyata ada yang berkelahi. Kenapa? Alasannya bermain-main atau kasih sayang, ya minta perhatian. Ya, gurunya nih kan memperhatikan. Yang diperhatikan cuma yang pintar-pintar saja. Kemudian yang cantik-cantik saja yang diperhatikan. Oh, ini anaknya yang rajin saja. Ternyata ada anak atau siswa yang memerlukan kasih sayang, memerlukan perhatian. Dan rasa diterima bagaimana? Dia mungkin minder ya di antara teman-temannya karena pada saat pembelajaran dia tidak bisa melaksanakannya dengan baik, sehingga dia tidak melakukan suatu pelanggaran atau ternyata diabaikan saja tugas-tugas gurunya karena dia tahu saya tidak bisa juga nanti melaksanakannya, yang bisa pasti yang itu aja. Nah, itu kan jadi kemungkinan dari beberapa pelanggaran di kelas ataupun di sekolah itu karena kebutuhan dasar siswa itu tidak terpenuhi. Di rumah ada diperhatikan orang tua, jadi di sekolah kita diperhatikan dengan cara yang keliru, ya berkelahi, ngejek temannya. Karena apa? Karena ingin diperhatikan, ingin disayang. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, yang selanjutnya posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Mungkin yang selama ini sering kita lakukan atau ulun sendiri atau saya sendiri itu adalah di menghukum ya, menghukum atau membuat merasa bersalah, atau bahkan kalau seperti Ibu Ulpah itu menjadi teman. Nah, kalau menjadi teman itu tidak sepenuhnya baik, nanti ada efeknya juga kalau kita sebagai teman ya, karena dia ada kurang menghargai gurunya. Ini akan saya tampilkan video tentang ciri dari posisi kontrol guru. Nah, ini posisi penghukum.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sudah melihat tayangan video posisi kontrol guru. Ada yang sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang diharapkan itu yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Ya. Jadi bagaimana siswa itu dapat menyadari kesalahannya, kemudian bagaimana dia memikirkan solusinya. Dan di sini kan tadi disebutkan tentang keyakinan. Nah, makanya kemarin juga Ibu Kepala Sekolah kan minta untuk Bapak Ibu Wali Kelas membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, jadi itu diharapkan. Jadi sebutannya bukan lagi sebuah peraturan, tapi keyakinan atau kesepakatan kelas. Dari tayangan video tadi, mungkin Bapak Ibu punya gambaran saat ini posisi kontrol Bapak Ibu di mana? Hukum, sebagai penghukum ya, atau sebagai teman, membuat rasa bersalah, jangan ulangi lagi ya. Kalau penghukum kan mudah, yang paling mudah, lari, silakan bersihkan WC. Nah, penghukum langsung ya, tanpa ada kesepakatan. Yang kalau di pemantau itu kan masih ada berbicara tentang konsekuensi, ya, itu tentang posisi kontrol. Selanjutnya, nah, contoh penerapan posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, posisi kontrol guru sebagai penghukum, lari keliling lapangan 10 kali. Nah, kalau membuat merasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Itu kalau membuat merasa bersalah. Jadi seolah-olah dia telah membuat salah ya, membuat kesalahan yang akhirnya berdampak pada gurunya. Selanjutnya, kalau kontrol guru pada posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong Bapak Ibu ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Tadi kan ekspresi ibu gurunya Naren kan nampak situ. Bagaimana dia di posisi teman. Kemudian kalau kita pemantau, posisi pemantau, kontrol gurunya, yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi.
Yang terakhir, posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi pada posisi manajer ini kan diharapkan siswa menyadari kesalahannya dan apa upayanya dia dapat memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Kalau kalimatnya saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi yang mana kira-kira? Membuat rasa bersalah. Kita lihat. Oke. Selanjutnya. Nah, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Ayo tebak. Ya. Pemantau. Yang lain? Beriman. Oke, kita lihat yang benar. Hebat Ibu Laini, tenang memahami posisinya. Selanjutnya. Nah, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke. Ada yang lain? Pak Topak? Oh tidak. Oke, selanjutnya ada lagi. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Teman. Oke. Kalau kesini aja udah pander. Mana mau kesana? Selanjutnya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hah? Pemantau. Bagaimana? Yang lain? Pengukur? Pak Jaki? Pemantau. Penghukum. Beda. Barisa? Jawabannya adalah pemantau. Karena konsekuensinya kan dia main konsekuensi ya kalau memantau. Kalau dia tidak mengerjakan, apa yang didapat? Nah, itu memantau. Dan selanjutnya, hebat sudah Bapak Ibu. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Seperti yang kita lakukan saat ini ya. Kita membuat peraturan terlambat sekolah. Misalnya datang terlambat, peraturannya tidak boleh datang terlambat. Berarti apa? Misalnya ada diberi hukuman dan sebagainya. Kalau selama ini kan seperti itu, di kelas dilarang makan dan minum di kelas, dilarang berbicara pada saat jam pelajaran kecuali misalnya pada saat kita berdiskusi. Itu kan hanya peraturan-peraturan yang mengatur. Nah, jadi diharapkan di kelas atau di sekolah itu kita punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas agar lebih memotivasi seseorang dari dalam. Pembentukan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan atau membentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan.
Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini ada contohnya kemarin sempat dua kelas ya, kelas 8A 8B mencoba membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi semua siswa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, kemudian disepakati, dan itu ada contohnya dia menandatangani. Ya. Ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi Bapak Ibu bisa memulainya dengan meminta kepada siswa untuk menyebutkan atau menuliskan peraturan kelas yang perlu disepakati di kelas. Mencatatnya di kertas atau di papan tulis sehingga semua siswa dapat melihat. Kalau yang kemarin yang saya lakukan itu saya pakai sticky note, pakai kertas itu. Kemudian saya suruh masing-masing siswa menuliskan peraturan-peraturan kelas apa kira-kira yang akan yang ingin diterapkan di kelas. Ya, jadi semuanya dilibatkan. Kemarin ada dari sekian banyak siswa itu banyak yang maksudnya dengan menuliskan pemikiran yang sama. Misalnya dilarang membuli teman, dilarang membuang sampah sembarangan. Karena apa? Nanti yang susahnya itu yang piket, ya. Nah, kemudian dilarang memakai topi di dalam kelas. Kemudian dilarang mengejek. Nah, itu ada beberapa yang hampir sama di antara satu dengan yang lainnya. Jadi di situ setelah dituliskan maka disusun. Nah, disusun bagaimana peraturan-peraturan kelas yang diinginkan. Kalau yang mereka tulis itu kan masih menggunakan kalimat yang negatif, maksudnya ada kata dilarang, tidak boleh. Nah, itu setelah dituliskan, jadi kita bersama-sama untuk mengubahnya menjadi kalimat atau kalimat yang positif. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti apa? Buanglah masih kata perintah. Misalnya menjaga kebersihan kelas. Ya. Kemudian atau tidak dilarang terlambat masuk kelas. Berarti masuk kelas tepat waktu. Nah, jadi kalimatnya positif. Jadi harapannya dengan menggunakan kalimat positif, jadi positif juga nanti. Positive thinking. Kemudian merumuskan keyakinan dari pengelompokan peraturan kelas. Nah, itu tadi masih berupa peraturan kelas. Kemudian dikelompokkan. Apakah misalnya masuk ke kelas tepat waktu, ke sekolah tepat waktu, berarti itu dimasukkan di mana? Di disiplin. Misalnya tidak mengejek teman, berarti masuk ke menghargai orang diri dan orang lain. Itu bisa, atau saling menghormati. Jadi secara universal ya, kalau tidak disebutkan satu-satu, tapi diharapkan siswa itu juga tahu bahwa yang menghargai teman itu seperti apa. Menghargai teman atau menghormati teman itu misalnya tidak boleh mengejek ya. Artinya nanti kan kalau kita mengejek kan diberi bayaran juga. Kalau saling mengejek nanti muncul perkelahian dan sebagainya, itu yang tidak harus terjadi. Yang ditampilkan atau berupa keyakinan kelas tadi yang kalimat positif dan bersifat universal sehingga mudah diingat. Meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah dirumuskan, membuat pernyataan keyakinan, murid menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati. Setelah selesai dikelompokkan, kemudian kita mengenai nilai-nilai apa yang di sana, misalnya disiplin, saling menghormati, saling menghargai, berdoa. Nah, mungkin itu berdoa sebelum dan sesudah. Nah, jadi di situ disepakati. Kalau semuanya sudah setuju, semua sepakat, silahkan ditandatangani di kertas tersebut, di kertas poster yang sudah kita tuliskan keyakinan kelasnya. Kalau dia menandatangani, menyetujui dan ditempel di tempat yang mudah terlihat.
supaya setiap murid dapat melihat dan melaksanakan keyakinan kelasnya. Jadi itu harapannya. Oke, yang selanjutnya, ini kayaknya materi terakhir. Segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ke arahnya yang ke posisi kontrol manager juga ya. Yang pertama di situ ada langkahnya adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan yang berikutnya juga dijelaskan lebih lengkapnya untuk segitiga restitusi. Selanjutnya, nah ini menstabilkan identitas. Jadi langkah pertama dari segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalimatnya itu misalnya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kita pada posisi atau pada langkah menstabilkan identitas. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya seperti tadi kan alasannya apa? Terlambat karena lupa menyetel alarm. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini biasanya di perkelahian mungkin ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini validasi tindakan yang salah. Yang langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Pasti tanyakan apa keyakinan kelas kita. Kalau misalnya datang terlambat, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Apa keyakinannya? Apa keyakinan kelas kita? Disiplin bu. Kalau tadi kan menghargai diri dan orang lain. Nah, kalau cerita dari Naren tadi, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nih, selanjutnya saya akan menanyakan skenario. Ya, skenario segitiga institusi yang telah saya lakukan kepada Radit kemarin. Ceritanya dia malas-malasan, maksudnya terlihat malas di kelas. Nah, Radit itu terlihat malas-malasan pada saat belajar IPA, jadi saya panggil. Padahal Radit itu kan tidak seperti biasa. Radit itu kan orangnya rajin. Jadi saya menanyakan dengan langkah segitiga restitusi. Tanya itu kan dia malas-malasan, maksudnya terlihat malas, tidak seperti biasa. Karena Radit ini kan orangnya rajin. Ternyata pada waktu belajar IPA dia terlihat malas. Jadi gurunya memanggil untuk menanyakan permasalahannya apa, alasannya kenapa dia tidak terlihat malas-malasan. Ternyata karena dia tidak dikasih uang, kesal ya, dia tanya kesal sama orang tuanya. Jadi menstabilkan identitas itu saya menanyakan alasan kenapa. Saya kesal bu, katanya. Kesal sama bapak karena tidak diberi uang, dia mau beli HP ceritanya. Gitu.
Nih Bapak Ibu, kemarin ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan di siswa kita yang pada saat pembelajaran IPA dia kedapatan sedikit malas ya, tidak seperti biasanya. Ini sudah diampli ya? Jadi menyelesaikan permasalahan pada siswa tanpa harus marah-marah. Ya, ceritanya seperti itu. Menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi harapannya seperti itu, posisi kita sebagai posisi guru sebagai manajer, jadi tidak ada istilah marah-marah dan sambil menghukum. Jadi harapannya seperti itu. Kemudian penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan pada siswa. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, sebagaimana perjalanan dirinya sebagai AMOM atau manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi harapannya seperti itu. Makanya di sini kami mempunyai tugas untuk menyampaikan tentang disiplin positif. Mungkin itu saja yang bisa Ulun sampaikan. Selanjutnya Ulun kembalikan ke moderator, pembawa acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu narasumber. Kemudian kepada Bapak Ibu Dewan Guru, kami persilahkan jika ingin menyampaikan pendapat atau berdiskusi kepada Ibu narasumber terkait materi yang disampaikan beliau dan relevansinya dengan pengalaman serta fakta yang terjadi di lapangan. Baik, kepada Bapak Ibu kami persilahkan.
Ayo deh. Diskusi global. Iya, saling sharing, saling bersama-sama. Sini dicatat langsung ya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Ya. Sebagai apa tadi? Satgas. Ulun menggarisbawahi mengenai disiplin kekanakan tadi. Tadi sudah dikupas lebih luas juga tadi sudah. Untuk mendisiplinkan kekanakan ini kan mesti harus ada sanksi, harus dibarengi dengan sanksi. Kalau ada sanksi, rasanya mungkin apa yang dikatakan oleh Bu ini tadi karena etik jalannya. Ya. Tapi terkadang kita kendalanya adalah kalau kita bertindak itu seolah-olah kita ini menghukum atau kalau boleh lebih ekstrim lagi kita melanggar kode etik guru atau melanggar hak asasi anak atau HAM. Melanggar HAM gitu. Ya. Padahal kita kan kalau kita tidak menghukum, maksudnya kita mulai kayak disepelekan atau dianggap seakan-akan biasa-biasa saja. Jadi barangkali mungkin bentuk penghukuman yang ideal itu supaya anak-anak itu bisa berubah, istilah kata harapan kita itu mungkin bentuknya kayak apa gitu ya, trik-triknya gitu yang dikaitkan dengan ini tadi materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama menarik hal yang disampaikan Ibu Gina tadi, banyak hal dia sudah pernah lakukan dan juga hal yang baru lah sebagai tambahan informasi buat kita untuk membina anak kita. Lalu secara global tadi ada menangkap yang disampaikan bahwa terkait dengan pendidikan diferensial juga bahwa terkait dengan siswa tadi bahwa kita harus sesuai perbedaan anak itu lah sebenarnya. Kemudian ada beberapa hal sampaikan tadi, termasuk memberi gambaran kita itu sebagai selain seorang petani ya, dengan lacang dengan bahwa untuk menyekat anak itu banyak hal yang kita lakukan gitu terkait dengan bisa menjaga dan seterusnya. Nah, dengan kondisi kita sebenarnya itu kan kalau digambarkan bahwa ketika kita mengolah lahan tadi, mungkin dari sisi hal tersebut kita mungkin dari awal sampai panen lahannya itu mungkin bisa diatur lah, misalkan dari hal mencari bibitnya mungkin kita cari bibit yang terbaik lah. Nah kalau di kondisi kita ini kan sekolah di pinggiran dan untuk mendapatkan siswa itu bahasanya kita tidak bisa memilih yang mendaftar itu pasti kita terima sudah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, mungkin kira-kira ya hal apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menyesuaikan dengan apa yang disampaikan tadi oleh seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir atas kesempatannya kembali ke materi. Oke. Terima kasih atas tanggapan pertanyaannya pada Pak Andan Amarin dan Pak Husairin. Jadi coba menanggapi tentang pertanyaan Pak Andan tadi tentang
Ya, tadi kan disebutkan bahwa harapannya ya kita tidak ada lagi yang namanya menghukum. Tapi bagaimana kenyataan di sekolah kita misalnya ternyata masih banyak pelanggar walaupun sudah mendapat hukuman. Jadi trik-triknya bagaimana? Ya lebih ke ini. Kalau kita bertindak langsung secara langsung tanpa misalnya ada berulang kali pendidikan ingin yang lebih baik, tapi pendidikan ini kita tidak tahu berada di posisi mana. Misalnya kalau posisi di sekolahan kita seperti ini, siswanya dengan berbagai alasan misalnya datang terlambat, kemudian tidak bersemangat, ada aja yang melanggar peraturan yang sudah dibuat. Jangan-jangan siswa itu juga tidak mengetahui peraturannya. Peraturan hanya kita buat. Nah, makanya tadi diharapkan kita bisa membuat keyakinan. Nah, keyakinan kelas dulu, kemudian baru ke keyakinan sekolah. Sekiranya siswa itu bisa mengetahui kira-kira ini apa, saya melanggar apa, harapan idealnya sih sepertinya seperti itu. Misalnya sekolah punya aturan, pemerintahan negara punya aturan, kita punya aturan pasti ada pelanggarnya, melanggar. Walaupun kita tahu bahwa sekolah atau negara itu punya aturan, tapi ada aja yang melanggar. Nah, jadi karena di sini kan makanya dibuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, karena harapannya tadi siswa dia mengemukakan peraturan-peraturan apa yang ingin mereka sepakati. Jadi hasil dari curahan pendapat atau diskusi antara guru dengan murid. Nah, itu harapannya ya. Kemudian dari yang banyak sudah menjelaskan tadi, itu kan budaya positif. Mulai dari bagaimana perubahan paradigma baru, kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi juga itu yang diharapkan ada pada siswa. Kemudian mengarah ke teori kontrol atau posisi kontrol juga, posisi kontrol guru. Bagaimana cara guru mengontrol terjadi permasalahan di sekolah. Posisi kontrol guru kita ini sebagai apa? Apakah kita sebagai pemukul, apakah kita sebagai teman atau sebagai manajer? Harapannya yang ideal adalah sebagai manajer, jadi tidak hanya menghukum. Kemudian sebelum sampai ke posisi itu, kita hendaknya juga mengetahui kalau misalnya ternyata di sekolah ada terjadi perkelahian atau terjadi sebuah permasalahan, kita melakukannya dengan segitiga distribusi. Jadi kita panggil siswanya, tapi dipanggilnya jangan marah-marah, maunya seperti itu ya, dengan buat langkah-langkahnya bagaimana, kita menanyakan alasannya kenapa melakukan seperti ini, apakah dia tahu bahwa ini telah melanggar keyakinan kelas, misalnya kita melanggar keyakinan sekolah, dia harus menyadari keyakinan kelas yang mana yang sedang dilanggarnya, kemudian bagaimana dia mencari solusinya. Seperti tadi misalnya itu yang maunya yang seperti itu idealnya. Jadi kan diharapkan semua guru memposisikan dirinya itu sebagai manajer, tidak lagi sebagai pemukul. Kalau kita sebagai pemukul, misalnya pemukul, lihat saja pemukul berulang-ulang tetap ya anaknya melanggar, jadi ya. Nah, kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia. Bisa jadi ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh siswa. Misalnya, inya menyambati kawannya, inya mengejek kawannya karena ini apa? Hendak dikawani, bisa juga. Nah, atau perhatian dari guru. Nah, jadi ada kebutuhan dasar yang misalnya di rumah dia tidak terpenuhi, jadi mencarinya ke sekolah dengan melakukan tindakan-tindakan padahal itu tidak boleh yang ngejek kawannya. Nah, padahal seperti itu, makanya ada kejadian kan, cari tahu dulu alasannya. Nah, alasannya apa? Mungkin tadi jam katanya Pak Husairin, misalnya kita memanggil Ian ya, alasannya apa? Pastinya kada mau menjawab. Mungkin kayak Baim, apa alasannya? Sama kemarin yang ditanyakan ke Muhammad Suryadi, kenapa itu kada 4 maulidan, kada bapaan? Nah, itu kan berarti mungkin kita
bisa tanyakan langsung, tanyakan secara berdua mungkin pada saat itu kita tanyakan pada ada kawannya, mungkin dia malu mengemukakan. Nah, jadi tanyakan berdua misalnya apa alasannya. Bisa jadi kan dia tidak punya uang tapi malu untuk menyampaikan. Nah, jadi banyak alasannya. Jadi intinya di posisi kontrol oleh guru. Ya, posisi kontrolnya di mana? Nah, memposisikan gurunya ini sebagai manajer itu yang perlu kita PR besar. Nah, posisi kontrol manajernya kayak apa manajernya? Mungkin yang paling nyaman memantau. Nah, masih konsekuensinya seperti ini. Nah, kemudian menanggapi yang pertanyaan Pak Musairin tadi yang tentang bercocok tanam, sekolah itu sebagai tempat untuk diibaratkan ya sebagai tempat bercocok tanam. Nah, kalau itu kan misalnya jalan tadi kalau bibit unggul, nah ya kalau misalnya di sekolahan yang di kota lah, di tengah kota misalnya itu kan kita bisa menyaring dari siswa-siswa yang unggul. Siswa-siswa yang unggul, tapi yang unggul itu belum tentu juga baik Pak Ai. Ada juga kan karena ini misalnya yang unggul ternyata ya secara akademik ternyata dia emosionalnya bisa, kemudian ada mungkin ada juga kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi ya bagi yang bentar aja nih, tapi dia bisa juga ini meremehkan kawannya. Jadi kembali ke bibit unggul tadi, kalau di sekolah kita karena ya masukannya ya itu juga mungkin ini kembali ke gurunya, jadi lebih banyak tugasnya bagaimana menjadikan tanaman yang kita tanam ini menghasilkan kualitas yang baik dengan memberikan pupuk, kemudian bagaimana kita merawatnya dari hama-hama misalnya menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik seperti yang bapak-bapak yang melakukan sekarang misalnya tahfiz, tahsin, itu kan kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian mendisiplinkan siswa, bagaimana supaya siswa lebih disiplin. Nah itu paling tidak karakter siswa lulusan SMP 3 Pulau Tengah itu baik. Nah, baik tidak hanya secara akademis ya, tapi secara karakternya. Apalagi kalau selain akademisnya juga sikapnya bagaimana sikap dengan guru. Kalau siswanya ya siswa kita ini baik ya, mengakui lebih hormat aja dengan guru. Ada bibit unggul. Nah, ada bibit unggul jadi perlu banyak trik-triknya. Bagiannya menjadi tanggung jawab guru bagaimana nanti tanamannya bisa dipanen dengan kualitas yang baik. Berarti kalau kita dari bibit yang setengah unggul tapi hasilnya kualitasnya baik, artinya gurunya berhasil. Nah, hebat, ini salah guru-guru hebat. Bukan bapak ibu hebat di sini. Bapak. Jadi bapak ibu hebat di sini. Jadi dengan keterbatasan misalnya input dari siswa inputnya, kita tidak bisa memilih unggul, ini bibit unggul, ini kada. Ini bibit yang asli ya, bibit asli dari biji. Kada ini bibit yang bercangkok. Nah, kalau jadi gurunya punya PR banyak. PR-nya banyak, dan apabila ternyata dihasilkan tanaman atau siswa keluaran dari SMP 3 Pulau Tengah itu bagus, artinya gurunya berhasil. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Ada saja untuk latihan mengutarakan pendapat lah. Latihan mengutarakan pendapat, artinya yang saya sampaikan ini ingat koreksi sedikit tolong tadi menangkap kerisauan Pak Irin lah. Kerisauan Pak Irin mungkin kayak itu Pak Irin lah bahasanya seolah-olah ada kontradiksi antara yang diajarkan oleh agama kita dalam hal ini Rasulullah dengan teori-teori atau materi yang disampaikan mengenai tindakan yang kita ambil terhadap pelanggaran sesuatu yang kita nilai pelanggaran terhadap anak.
ini ulun mengambil dari diri ulun sendiri inilah. Pertama tentu saja apa yang diajarkan Rasulullah kita junjung tinggi sebagai sesuatu yang paling benar-benar Allah dan Rasulnya maha tahu lah. Sebagai tuntunan yang paling tinggi dan kita junjung sebagai keimanan lah, kita yakini dalam tatanan keimanan. Kemudian kepada konsep atau teori-teori psikologi khususnya terkait dengan pendidikan anak, satu menurut ulun kenapa ulun susah mencari korelasi antara keduanya. Satu, ulun pemahaman ulun parsial, artinya terpisah-pisah. Ulun paham atau ada mendengar tentang bagaimana perkembangan anak sudah kok sampai situ. Kemudian ulun mendengar lagi dari kesempatan lain dari YouTube atau dari sebagainya, boleh begini boleh begitu dalam mengambil hukuman, tetap sampai situ saja. Ulun tidak mau menghubungkan semuanya. Jadi kadang-kala mungkin bukan kontradiktif antara keduanya, tapi memang jadi ikutin tadi keterbatasan kita dalam memahami, mengkorelasi semuanya sehingga seolah-olah kada berkorelasi. Ujar guru ulun Bari di pesantren itu diajarkan bahwa petir itu karena dianggap di Quran petir itu adalah malaikat menembak setan. Jadi pesantren pemahamannya begitu. Ketika didatangkan penceramah yang ilmiah, maka disalahkannya bahwa petir itu dijelaskannya dalam konsep IPA. Keliru, salah itu. Jadi artinya penjelasan yang diberikan penjelasan ini kan telaah ilmiah, sedangkan ini telaah kontekstual Quran. Jadi dua-duanya benar, cuma pada kaum mengkorelasikan karena keterbatasan pemahaman kita. Jadi menurut ulun pertama itu. Kemudian hukuman tadi tentu kalau kita mengambil gambaran besar sebuah negara, kita membuat undang-undang, kita membuat aturan negara, larangan begini begitu, tapi tidak disertai dengan hukuman itu seolah-olah begini. Kita mengolah aturan harus besim, harus ber-STNA, tapi kada ada polisi. Kira-kira kawalah dilaksanakan? Mustahil. Kalau orangnya sadar, tapi manusia kan kada diciptakan gitu belah. Kira-kira mustahil. Jadi tatanan hukum atau aturan itu mesti berdampingan dengan bentuk hukuman dan orang yang menegakkan hukum. Kira-kira kayak itu. Jadi kalau ada hukuman, yang ada disepakati atau yang berbeda pendapat adalah bentuknya sesuai dengan, kalau kita konteksnya siswa berarti sesuai dengan siswa yang kita hadapi. Kalau dalam konteks hukum secara begitu dampaknya besar atau pelanggarannya besar, maka hukumannya juga besar. Jadi maksud ulun adalah bukan tidak boleh ada hukuman, atau kembali lagi tadi bentuknya dan cara pendekatannya. Nah, ketiga terkait pendekatan ulun kontrol lah. Kontrol pertama saja itu membuat siswa merasa bersalah. Nah, ini ulun secara pribadi menganut ini lah, karena pendapatnya gini dulu pernah ini bahasa guru bahasa ulun pada tahu mencari padanan yang lain. Ujar guru bahasa ulun ini sidin waktu itu Sarip mengajarkan karena kami begayaan. Jasidin ini orang bodoh itu tahulah kebesaran terbesarnya apa Jasidin. Orang bodoh itu besar, kesalahan terbesarnya adalah ini kadang menyadari bahwa ini bodoh di situ. Ujar sidin itu kata-kata sidin waktu itu. Jadi dari itu ulun memahaminya kayak ini, kita hendak membaiki anak tuh salah satu cara sebelum kita menyampaikan, memasukkan pemahaman istilahnya nilai tatanan nilai dalam pemikirannya, kita membuatnya dulu, ikam berada pada posisi yang salah. Ikam salah di sini, ikam harusnya ke sini kan kayak itu. Jadi kalau kita menyadari bahwa ini dalam posisi yang salah, perbedaan antara membuat dia merasa bersalah dan membuat dia menyadari kesalahannya itu tipis gitu malah. Artinya kadang-kala kita dalam usaha kita membuatnya merasa bahwa dia salah, kita ada kata-kata yang sedikit tajam atau bahkan mereka menilai untung benar orang bilang ada bermanfaat lalu misalnya kan, ada momok gitulah. Nah mungkin nilai itu, nilai aplikasi itu yang mungkin tidak semua orang setuju gitu belah. Ketika ada orang guru yang berucap, misalnya anggaplah karakteristik kita masing-masing.
setiap guru punya kontennya masing-masing. Ada guru yang kayak orang dakwah lah. Kalau kita melihat Ustadz Abdul Somad, maka Sidin Budayaan. Wah, hidup konten Sidin dengan Budayaan tuh, karena memang Sidin punya konten itu. Sidin tahu caranya Budayaan, dakwah tetap masuk walaupun Budayaan. Kita melihat misalnya Syekh Ali Jabir almarhum, atau misalnya Ahmad Firandra, atau misalnya siapa Pak yang Sidin usaha restoran tuh Pak. Mungkin nah Ustadz Basalamah kan lain beda. Ketika Ustadz Khalid Basalamah disuruh berlucu, maka itu garing jadinya, karena memang bukan konten Sidin di situ. Jadi salah satu bentuk penerapan hukuman atau kita bertindak terhadap sesuatu tidak lain untuk ada 3 hal yang berpengaruh di situ. Satu, konten pribadi kita, artinya karakteristik kita ada di situ. Ada yang jadi pekawanan misalnya buah, karena Sidin memang kamunya ceria Sidin, wah ceria Sidin, jadi tujuannya garing. Yang kedua, menurut ulun siswa yang kita hadapi, kita hendak kayak ideal, kayak posisi kontrol 4 atau 5, kayaknya itu kan berlaku di siswa kita Pak. Bu ini basi, hambar artinya, hambar setruk kepala. Nah, dan yang ketiga budaya sekolah menurut ulun. Budaya sekolah, budaya kita tidak, ulun melihat ada anak orang pas bermain di taman bermain, mamanya ketika anaknya memanui adiknya, abahnya ulun lihat mencengangi kayak meja, anaknya langsung diam, paham. Sekali ulun coba itu, jadi herannya anak ulun. Malah ulun jadangnya di tapak-tapaknya karena mencenganginya dengan kasar itu. Artinya kan kebudayaan, karena anak itu terbiasa oleh orang tuanya diperlakukan seperti itu, dan tentu saja cara-caranya tuh dari perjalanan hidup. Kada kawas sekali 2 kali itu aja diterapkan langsung terbentuk kada kawas. Itu adalah tatanan proses. Yang mungkin jadi ini pendapat pribadi ulun berdasarkan pemahaman ulun yang terpisah-pisah. Nah, yang ulun kayak itu Bang. Jadi bukan yang disampaikan oleh dalam progres ini tidak sesuai atau misalnya, tapi sekali lagi lebih banyak diskusi, lebih banyak pengkajian kita supaya pemahaman kita koheren nggak apa istilahnya Bu, pokoknya yang ini itulah terbentuk menyatu sehingga kawa aplikatif dalam kehidupan, dalam pembelajaran dan dalam sekolah mungkin kayak itu. Terima kasih. Salah hilafnya ulun mohon maaf. Ada beberapa pintar, cuma ulun hanya mengutarakan pendapat saja, berlatih bapak dia. Jadi intinya bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri, memposisikan diri kita. Kalau misalnya tadi ada terkait dengan aturannya, kita punya aturan. Jadi bagaimana kita mentaatinya? Ternyata ada orang disuruh kita membuat keyakinan. Nah, keyakinan bagaimana atau kesepakatan di kelas yang harus kita lakukan dan yang tidak kita lakukan di kelas. Nah, misalnya kalau tadi pelajaran Ibu Olpa, nah bisa pada saat pelajaran Ibu membuat kesepakatan di kelas, ya. Jadi setiap masing-masing kelas itu beda, boleh. Masing-masing kelas mempunyai perbedaan, misalnya masing-masing pelajaran. Tuh, kalau misalnya ada jam pelajaran Ibu ternyata dari bajunya ya, terkait baju, karena setelah jam olahraga bajunya seperti apa, dibicarakanlah dengan siswanya bagaimana baiknya. Kalau tadi sudah ada yang bertanya ke wali kelas, nah bagaimana dengan Ibu untuk menyikapi permasalahan tersebut. Tadi sampai ada yang ragu baju ya, karena otaknya aja main. Nah, artinya kenakan punya alasan, ya masing-masing punya alasan. Misalnya guru punya alasan harus mengganti pakaian karena Pak setelah olahraga jamnya habis sudah ada alasan, tidak ada alasan gerah atau hal sebagainya, tetap kita pakai baju pramuka. Nah aturannya seperti itu. Bapak Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah berpartisipasi aktif di dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini dengan tujuan ingin berbagi informasi tentang budaya positif sekaligus untuk memenuhi tugas. Ya. Sekali lagi ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya.
Diucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu narasumber. Dengan berakhirnya pemaparan materi tadi, maka berakhirlah rangkaian acara kita atau kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup kegiatan kita dengan ucapan hamdalah. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.